mengikuti rombongan ziarah ke makam Syekh Hasan Basri. فيقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من زار عالما فكأنما زارني ومن زارني wajabat lahu syafaati. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang mulia, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita. Bertepatan hari ini nikmat kemerdekaan kita punya bangsa dari penjajahan Belanda, Jepang, sehingga kita pada hari ini ke-75 daripada kemerdekaan negara kita. Tentu kita berharap pejuang-pejuang kita yang telah gugur di medan juang demi ibadah kita nyaman, bekerja kita tenang, bermasyarakat dengan tenang, mereka jasa-jasanya mudah-mudahan diterima oleh Allah. Mereka dicatat sebagai syuhada dan pemimpin-pemimpin kita diberikan hidayah oleh Allah sehingga mereka takut kepada Allah dan sayang kepada masyarakatnya. Amin Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah telah ziarah haul daripada Syekh Abdul Lahir. Haul Syekh Abdul Lahir itu yang ke-495. 495. Bapak kita belum lahir, buyut kita belum lahir juga. Cicit daripada adiknya Syekh Abdul Lahir namanya Kiai Najihun, menantu Syekh Nawawi. Kiai Najihun ini punya abah namanya Kiai Abdul Ghani. Kiai Abdul Ghani punya emak namanya Nyai Asma. Nyai Asma ini keponakan Kiai Adung, anaknya kakaknya Kiai Adung namanya Syekh Abdul Latif. Jadi Syekh Nawawi kemarian sekali, udah dicicit belakangan. Dan murid Syekh Abdul Lahir itu banyak. Salah satu murid beliau dan khodim, tidak salah dalam agama itu man khodima khudima. Siapa orang yang berkhidmat membantu guru maka dia akan dikhidmati, dilayani oleh Allah dan dilayani oleh hamba Allah, menjadi orang besar. Jadi man sahibal akhyar sara minal akhyar wa in kana asluhu minal asrar. Siapa yang bergaul dengan orang mulia maka dia akan menjadi mulia meski asal keturunannya bukan orang mulia. Salman Al-Farisi, anak tukang jaga kelenteng, tidak terkenal di Persia, orang biasa, bergaul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersahabat dengan Nabi, menjadi mulia. Siapa yang tidak kenal Salman Al-Farisi? Bilal bin Abi Rabah, budak hitam legam, ama pantat wajah masih hitaman Bilal. Tahu pantat wajah? Rambut dan badan tidak ada beda, tidak ada ciri. Tapi Bilal terkenal sedunia. Mau tarawih siapa Bilalnya, mau Jumat siapa Bilalnya. Budak dari Ethiopia. Sebetulnya tempat hijrahnya Nabi itu
sahabat-sahabat ke Habasyah itu sekarang ini bukan Ethiopia. Sekarang tempat hijrahnya para sahabat pertama, nama negaranya bukan Ethiopia tapi Eritrea. Disitulah tempat hijrahnya para sahabat 2 kali sebelum ke Madinah. Eritrea negaranya. Jadi pecahan dari Ethiopia. Eritrea, bukan Ethiopia. Dulu kita menyebut dalam sejarah Ethiopia, bukan, tapi Eritrea. Begitu juga sebaliknya, waman sohibal asrar sara minal asrar wa in kana asunul lahya. Siapa yang bergaul dengan orang jahat, maka dia akan dihitung, dicatat sebagai orang jahat meskipun asal keturunan orang mulia. Paman dan Nabi Abu Lahab, orang mulia suku Quraisy, bergaul dengan Abu Jahal, Walid bin Mughirah. Quran sampai tulis tabat yada Abi Lahab, celaka Abu Lahab. Padahal orang mulia keturunan. Nah, beliau ini saudara salah satu murid Syekh Abdul Lahir. Anaknya Syekh Abdul Lahir itu hafid Quran yang di kaki itu, namanya dipanggilnya Maisar. Itu kecilnya dimomong oleh Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri diomong. Jadi kalau ada tamu, dia yang ngasih minum. Ada tamunya Syekh Abdul Lahir dari mana-mana, beliau yang ngasih minum. Bantu gendong anak-anak guru. Itu satu hari Nyai Sarah ini megang kurma yang dari tangkai. Dari situlah Syekh Abdul Lahir tahu muridnya sudah makomnya udah wali. Wali itu toyul makan, selangkah doang nyampe ke Arab. Jadi bahwa kalau dikit-dikit ngasih kurma, di Lempuyang nggak ada kurma, nggak ada kurma. Wali gede Syekh Hasan Basri. Saya mau cerita karomahnya aja. Lama ngaji Syekh Abdul Lahir dan luar biasa. Inilah yang disebut murid Syekh Abdul Lahir. Kiadung. Jadi satu hari ada orang dari daerah mau ke sana dekat bandara Kamal. Pergi haji pakai kapal laut zaman dulu, kapal laut. Lalu kemudian itu paspornya hilang pas mau pulang, paspornya hilang, dia bingung, nggak bisa pulang. Gimana ini? Teman-temannya udah naik kapal laut. Akhirnya ada isyarat, ente ke Masjidil Haram saja, di belakang makam Ibrahim ada orang pakai sorban hijau, namanya Syekh Hasan Basri. Ente tangisi aja biar ente bisa pulang ke tanah air. Saya singkat, udah petang. Jadi sejarah ini akhirnya dia balik ke Masjidil Haram, di belakang makam Ibrahim ada orang lagi sholat pakai sorban hijau. Lalu kemudian dua salam, dipegang kakinya. Tuan, saya tolongin saya pengen pulang. Teman-teman saya udah pulang, saya nggak bisa pulang, paspor hilang. Bagaimana? Singkatnya sama Syekh ditolongin. Ini orang ditolongin oleh Syekh Hasan Basri. Dibilang kata Syekh, pegangan saya Sahara, zaman dulu koper tuh nggak ada, Sahara, koper gede. Iket-iketin, jangan sampai yang lepas, biar nyambung semua. Ikat jadi satu barang-barang itu. Pegangan saya, jangan melek sebelum saya suruh melek. Kalau ente melek sebelum saya melek, ada apa-apa saya nggak tanggung jawab. Begitu kata saya Hasan Basri. Iya baik, yang penting saya bisa pulang. Saya merem, diajak syahadat. Itu amalan wali-wali Banten itu syahadat aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Enggak nyampe semenit melek, nyampe Cengkareng, Kamal. Ada dadap nih ya, dadap lah, Kamal orang kita sebut dadap. Nyampe Indonesia, enggak nyampe semenit, nyampe sih. Dia bilang, saya pas sudah nyampe rumah, hijabnya belum ditutup, belum dibuka, airnya dibuka, suruh merem, melek lagi syahadat, baru dia tahu depan rumahnya orang masih empal-empul di kapal. Dia udah nyampe rumah, dia bilang, saya nadar, saya pengen motong kerbau
di rumah Tuan Syekh. Sebagai wujud syukur saya bisa ditolongi pulang ke tanah air. Kalau boleh tahu Syekh ini namanya siapa? Hasan Basri. Kampungnya mana? Cakung. Ini namanya Cakung. Kampung Cakung. Serang. Sebelah sono kali itu Tangerang. Tadi itu jalan tuh kali Tangerang. Ini masih Serang. Kali itu tadinya ke sono-sono. Dilempengin aja. Jadi akhirnya dia nadar motong kebo di rumahnya Syekh jalan kaki. Singkatnya nyampe Cakung. Nyampe Cakung. Karenanya Hasan Basri pun macam-macam ya, orang sedesa. Ada lagi Hasan Basri bengkel, macam-macam. Temuin lagi Hasan Basri bukan orangnya, temuin lagi banyak. Sampai dia nanya ke sana kemari, ke sana kemari. Singkatnya itu mentok. Dia nanya, Ustadz ini Hasan Basri bukan ini, mukanya bukan ini. Si Hasan Basri bukan ini. Sampailah udah sore, dari pagi terus nyari-nyari seharian. Mana Hasan Basri? Terakhir menjelang maghrib ada sih nama Hasan Basri, tapi orangnya gila. Rumahnya dekat sawah, tengah sawah, di belakang dekat sawah. Orang gila. Orang sini tidak mau dekat ke dia. Kata dia ini terserah, mau orang gila mau enggak, saya yang penting saya lihat aja. Kata yang nganterin, emang setiap hari baca Quran, tidak pernah berhenti baca Quran. Tapi orang sini orang gila. Jadi sampai akhirnya nyampe rumahnya, diketok, nggak ada salam, nggak ada jawab. Waalaikum, masuk. Meninggal. Syekh wali itu kalau karomahnya ketahuan, kalau dia wali gede kayak kita kentut di muka umum, malu nggak? Malu. Wali malu. Bukan ini yang saya minta ya Allah. Meninggal. Jadi kebo itu akhirnya ya buat acara kematian wali. Jadi belum sempat ngomong terima kasih wali, ngomong ada lagu udah begini, di sampingnya ada Qurannya, sampingnya mulai baca Quran, meninggal. Berasa karomahnya dia ada yang nauhin kalau dia wali. Maka kemudian itu dia minta sama Allah wafat hari itu. Nangislah orang ini, dan orang kampung Cakung ini tahu baru dari orang ini kalau Syekh Hasan Basri itu wali besar. Wong dia diantrin dari Arab sejengkal doang, selangkah. Yang kata tetangganya orang gila, wali besar. Sesudah masa beliau jauh, ada namanya Syekh Astari. Orang Tangerang suka itu, Kiai Astari, nggak jauh dari sini. Kalau Kiai Astari mah kita ngalamin antara umur 7 tahunan. Saya dari Lempuyang tuh jalan kemari nih, jalan kaki ke Lempuyang. Umur 5 tahun, 7 tahun kemari, hampir terus ke sono, jalan kaki sama nenek Zara. Ini muridnya siapa lah? Tokaroma. Yang kedua, jadi seringkali orang yang kesulitan ekonomi, kebingungan, punya hutang banyak, bagaimana ini ya Rob, agar supaya bisa untuk melunasi. Bila orang itu ziarah ke Syekh Hasan Basri, ya Rabbana, enggak pakai lama, Allah ijabah, kasih jalan keluar. Itu karomahnya beliau. Jadi kalau saudara mengenal Tubagus Shalifah, hampir mirip dengan Tubagus Shalifah. Ini wali besar. Wali besar. Ada khadimnya di samping ini nih, namanya Kiai Fi'il, yang ngerawatin jubahnya segala macamnya.
daripada Syekh Hasan Basri ini wali gede Pak. Di Lempuyang dulu makam itu gelap kayak gini, pohon semuanya. Dulu di makam Sabil itu pohon gede, dulunya, kayak gini aja di hutan. Cuman mati karena kemarau panjang itu. Yang masih hidup cuma babu itu ada. Yang lain mati pohon gede pelawat itu, yang berakar-akar itu. Cirinya itu begitu. Nah, ziarah ke wali itu saudara di antara amalan salafus saleh. Imam Syafi'i selalu ziarah ke makam Abu Hanifah supaya dapat foto. Itu wali-wali itu demen ziarah. Nabi sampaikan man zara aliman. Siapa yang ziarah kepada orang alim, kepada wali, faka'an nama zaroni, maka dia seakan-akan ziarah kepadaku. Sebab al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu ahli waris para nabi. Ziarah ke ulama enggak mampu ke Madinah itu sama dengan ziarah ke Madinah. Begitu kata Nabi. Makanya biasanya kalau saudara memperhatikan saya itu pakai salam assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Saudara kalau sudah umroh atau belum umroh tahu kubah hijau, kubatul khadrah, waktu assalamualaikum bayangin itu di bawah kubah hijau. Begitu. Itu begitu. Barakah. Ziarah wali itu barakah, saudara. Inilah sekelumit karamah ini daripada Syekh Hasan Basri. Jadi beliau itu berkata di sanul halnya, nahnul kiram faman atana zairan nalas sa'adata indama yalqana. Kami ini adalah orang-orang mulia. Beliau anak cucu Syekh Ciliwulu, ya buyutnya Kadung juga, makamnya di depan sana. Pulang ke Baraja, Jakarta. Kalau lurus sana, mau balik lagi nggak apa-apa. Nahnul kiram, kami ini orang mulia di mata Allah. Faman atana, siapa saja orangnya, mau laki, mau perempuan, mau orang dekat, mau orang jauh, datang kepada kami, zairan, dia berziarah, bertabaruk kepada kami, memohon kepada Allah, nalas sa'adata, dia pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Bahagia badannya, bahagia pikirannya, bahagia hatinya, bahagia keuangannya, bahagia perusahaannya, bahagia ilmunya, manfaat. Pengen cepat foto, ziarah ke Syekh Hasan Basri. Sebagaimana Syekh Abdul Lahir suka ngomong waktu hidupnya, man aroda ilman falyazurni hayyan aw maitan. Siapa yang pengen dapat ilmu, pemahaman agama yang bagus, ziarah saja sama saya waktu saya hidup maupun saya mati. Maka cepat pintar kalau ziarah ke Syekh Abdul Lahir itu. Cepat pintar, cepat foto. Anak-anak kita gampang aja nurut, barakah. Kita berharap memanfaatkan hari ini, saudara. Kita ziarah ke Syekh Hasan Basri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Amin. Dan karomah Syekh Hasan Basri, Allah beri kemudahan urusan-urusan kita. Amin. Allah kabul hajat-hajat kita. Amin. Allah beri kita rezeki yang luas, amin, yang halal, amin, yang banyak, yang barakah, amin, untuk ibadah kepada Allah. Amin. Allah jadikan anak-anak kita semuanya solehin, solehat. Ini santri-santri ini diberikan jadi santri yang bermanfaat ilmunya fitini wa dunya wa akhirah. Mudah-mudahan semua kita, hajat-hajat kita dunia maupun akhirat, dan karomah wali yang agung Syekh Hasan Basri bin Sultan Mahmud, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala anterin kita semua ke Madinah, berziarah ke Rasulullah berkali-kali, berziarah ke Baitullah berkali-kali, juga anak keturunan kita tidaklah mereka meninggal kecuali sudah ziarah ke Rasulullah, sudah ziarah ke Baitullah. Kita minta kepada Allah dengan karomah Syekh Hasan Basri dianterin juga sebagaimana orang itu dianterin dari Mekah kemari. Kita minta karomahnya Syekh Hasan Basri, kita dianterin juga dari mari ke Mekah. Semuanya tidak ada yang mustahil di mata Allah. Yakin, hakul yakin. Wali-wali Allah di hari kemerdekaan ini kita ziarah ke wali, mengenang sejarah bagi orang yang belakangan.
Tanpa mereka kita tidak kenal Islam. Kita bersyukur sama Allah. Capek-capek dikit tidak mengapa. Kita manfaatkan waktu kita untuk kita mencas rohani kita, mengobati rohani kita. Yakin saudara, mahabbatus sholihin manfaat. Ada orang dari desa, akhlaknya tidak ada. Orang desa tidak mengerti sopan santun, dengan pakaian yang seadanya dia datang ke Madinah. Nyampelah hari Jumat, di saat Rasulullah SAW sedang berpidato di hadapan ribuan para sahabatnya. Ini orang desa, ujuk-ujuk, kata orang Betawi. Tiba-tiba dia nongol aja, dia datang nyamperin Nabi, main langkain orang aja, tak ngerti dia ada. Orang desa. Nabi lagi pidato, hendak nunggu kelar pidato. Apa yang ada di hatinya main sampai nanya. Mungkin pikirannya takut lupa. Dia bilang, ya Rasulullah, mata saat. Wahai Rasulullah, kapan itu kiamat? Nabi lagi pidato, di tengah-tengah pidato ditanya tentang kiamat. Dalam tafsir hadis Bukhari ini, Nabi enggak jawab. Gua lagi pidato. Dia ngomong, kapan kiamat ya Rasulullah? Kiamat itu kapan? Nabi enggak jawab. Selesaikan Nabi pidatonya. Selesai daripada pidato, Nabi tanya, manis sa'id, mana yang nanya-nanya kiamat itu? Kiamat saudara ditanya, perkara yang besar ya Rabbana. Jangan sampai kita ngalamin, dia bapak tuh ngalamin kiamat, dajjal segala macam. Nggak kuat kita imannya saudara. Berat. Bal huwa naba'un azim yauma tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Bukan perkara kecil ya. Ditanya sama Rasulullah orang desa, ya Rasul, kapan kiamat? Lalu kemudian Nabi tanya, ma'adattala, Bapak berani nanya kiamat, apa modal ibadah Bapak? Nabi balik tanya, dan pertanyaan yang jauh lebih bermanfaat daripada pertanyaan yang diangkat oleh orang desa. Ma'adattala, bekal apa yang kau telah punyai? Kau nanya-nanya kiamat. Dengan lugunya saudara, orang desa ini menjawab apa adanya. Dia bilang, ya Rasulullah, ma'adadtu laha bi kasratis shalah wala bi kasratis siyam walakinni uhibbullaha wa rasulah. Nabi jujur, kalau ditanya saya bekalnya apa, orang kaya saya muda nggak jelas zaman dulu, baru kenal majelis belakangan, udah senja, badan udah sepuh, udah capek, udah letih. Saya ini kalau ngomongin bekal kiamat jujur enggak punya sholat yang banyak, saya enggak punya tahajud yang banyak, enggak punya Nabi jujur. Saya enggak punya duha yang banyak, ajaran agama baru tahu. Saya enggak punya puasa yang banyak, enggak punya Nabi. Sedikit saya punya ibadah, tapi kalau ditanya modal Nabi, jujur modal saya mahabbatullah wa mahabbatu rasulillah. Modal saya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Modal saya mau demen aja Nabi, demen aja. Itu doang yang saya bakal bawa ke akhirat. Ya sholat saya lah, enggak jelas, nunggu akhir waktu baru sholat. Puasa saya enggak jelas, belum juga buka, udah menyiapin buka, apa puasa diterima apa enggak, tapi saya pagi-pagi udah nyiapin nanti sore bukanya kelapa muda, padahal ibadah juga belum tentu kelar dan belum tentu rapi.
Itu nggak saya jadiin modal. Modal saya mahabbah, cinta makam. Saudara, apa jawab Rasulullah kala itu? Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau bakal bareng dengan orang yang kamu cintai. Jadi Nabi menyampaikan al-mahabbah zadun azim. Mahabbah itu bekal yang besar. Wa aslun kabirun, modal besar. Li'annal mahabbah turisul ma'iyah, karena mahabbah itu mendatangkan kebersamaan. Mahabbah itu bisa mendatangkan kebersamaan meskipun amalnya tidak seberapa. Laksana jeruk busuk kumpul di peti dengan jeruk bagus, ada harganya dan ada nilainya lantaran mahabbah kepada jeruk bagus. Itu begitu, saudara. Oleh karena itu, anjingnya Ashabul Kahfi sholat, ya anjing gak ada yang sholat, puasa juga kagak, tapi satu-satunya anjing yang masuk surga anjing Ashabul Kahfi. Kenapa? Modalnya mahabbatul ulama, cinta kepada wali-wali Allah. Itu yang dijadikan modal oleh mereka. Anjing aja masuk surga. Kata anjing, dulu saya temenin itu kiai, kemana aja dia saya anterin, jadi patwalnya itu anjing Ashabul Kahfi. Maka dia izin sama Allah, saya dulu di dunia bersama, masa di akhirat nggak bersama? Bukankah Rasulullah menyatakan almar'u ma'aman ahad, seseorang itu bersama dicintai, saya cinta itu sama ulama. Maka anjing ini masuk surga, padahal ibadahnya enggak. Apalagi kita yang ibadah walaupun pas-pasan sudah, dan kita ziarah kepada waliullah, cinta sama aulia, cinta sama ulama, yakin, hakul yakin, ketika aulia itu nanti ada di akhirat, yang ziarah-ziarah ke makam aulia ditungguin sama wali itu. Jangan masukin dia ke neraka ya Rabb, dia pernah ziarah kepada saya, mahabbah kepada saya. Dan mudah-mudahan kelak nanti Imam Hasan Basri di hadapan Allah dengan modal ibadah kita yang sedikit, mudah-mudahan beliau berikan syafaat kepada kita sehingga kita bersama kelak walaupun ibadah pas-pasan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekelumit ini berbicara tentang karamah Syekh Hasan Basri. Nanti bandal adan kita berziarah. Mudah-mudahan sekelumit ini menjadi perbendaharaan buat kita. Kita baca Fatihah. Moga-moga yang bantu pesantren gak usah ribet kebun kopi, tenaga, pikiran, waktu, uang dan segalanya, termasuk yang doa-doain. Mudah-mudahan Bang Freddy dengan teman-teman yang KSP, ada Lutfi bagian gigi dan lain sebagainya, teman-teman pengurus majelis, ada Bang Haji Farudin bagian pembangunan, Pak Juwadi dan semuanya lah. Mudah-mudahan amaliyahnya diterima oleh Allah, diberikan rezeki yang luas, halal, banyak, barakah. Mudah-mudahan kita semuanya dan anak-anak santri kita ini qaslibat menjadi fityah-fityah ke depan yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah dan Allah tambahkan hidayah sehingga dengan itu menjadi hamba Allah yang bermanfaat buat masyarakatnya nanti. Dan anak-anak kita semuanya mudah-mudahan tanpa terkecuali semuanya menjadi hamba Allah yang bermanfaat, rajin ibadah kepada Allah, mau ibadah kepada Allah, mau ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala khairil khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bisirril Fatihah.